Daguo muda, melihat orang lain bermain. Ia serakah tidak ingin menang sedikit uang. Ia diam-diam mencuri tunjangan uang dari kakak perempuannya untuk berjudi. Ia mengirim uang ke keluarganya. Tidak sampai beberapa hari kalah banyak. Terutama Guangshen, terus memang, buat Daguo curiga. Guangshen itu curang dan kamu sudah tertipu. Ia marah mendengar itu. Dan mencari Guangshen meminta uangnya kembali. Tidak ketemu, tapi tetap berjudi dan kalah lagi. Ia mengeluarkan pisau dan membuat kacau. Orang ini tidak ada malu dan juga tidak punya nyawa. Xiaohu bilang beberapa kata memperingati Daguo. Ia tidak senang dan tanya dia siapa kenapa kalian nurut. Orang itu bilang dia adalah orang paling hebat dalam berjudi. Setelah tahu, Daguo memohon bantuan. Pergi ke rumahnya, tapi Dana tidak peduli. Ia tidak di depan rumahnya, 3 orang memukulnya. Tapi ia tidak menyerah, tetap datang. Akhirnya Dana mengalah. Baik, aku terima kamu. Daguo senang. Setiap hari belajar melihat Dana berjudi. Pejudi macam apa selalu dapat kartu jelek. Dari yang ia pelajari, ia mulai ahli. Dana akan membawanya ke pertarungan Besai. Sebelum bertarung, ia memperingatkan. Di Korea, ada 3 orang penjudi terbesar. Pertama saya, lalu 2 lagi telinga dan Scar. 1 telinga telah dibereskan oleh Serif Kucing Hitam. Bukan hanya ingin menang, tapi juga ingin tangan. Daguo dengan santai jawab takut apa? Kamu Scar, aku Simba, saya takut ia menari-nari. Daguo dan Dana sampai, dan bertemu dengan mantan pasangannya. Ketiganya diam-diam bekerja sama untuk menipu. Dana mau bawa Dage pergi, sampai di kereta Daguo menyesal. Pagi hari cari uang, malam hari belajar. Merasa sangat bosan, tanpa sengaja bertemu dengan orang yang dibahasnya. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak ikut. Dana pergi sendirian. Kehidupan Daguo jadi nyaman. Pagi hari main, malam hari minum. Beberapa hari kemudian ia dapat kabar, Dana meninggal. Ia dibunuh oleh seseorang saat di kereta. Ia tahu pasti pria yang waktu itu. Ia merasa bersalah kenapa tidak ikut dengannya waktu itu. Ia bersumpah akan balas dengan atas kematian Dana. Pria itu hilang. Ia meminta Siang Siu untuk menyuruh orang mencarinya. Terus berjudi dan menang. Ia berkenalan dengan pria mulut besar. Mereka berlari untuk menghindari polisi. Mendengar logat bicaranya, ternyata mereka dari satu daerah. Dengan cepat mereka jadi teman. Mereka bertemu dengan bos besar. Tidak membayangkan bahwa jenderal ini adakah Guangshen. Ia benar-benar tidak ada usaha untuk melawan. Daguo bukan seperti dirinya dulu. Ia menangkap Guangshen. Kamu tidak ingat dengan saya, dulu kamu sakiti saya. Ia mengeluarkan pisau dan mau membunuhnya. Tiba-tiba polisi datang, ia dan temannya lari. Mereka pergi makan bersama. Pada waktu yang sama, mereka melihat kakak beradik ini cantik. Ia mulai menggoda. Walaupun Dazui tidak tampan, tapi ia baik. Dengan cepat mereka berhubungan. Daguo yang sekarang jadi kaya raya. Ia membiarkan Dazui bawa uang pulang ke rumah. Ia mengembalikan uang ke kakak perempuannya yang dulu ia pernah curi. Ia tidak bisa masuk dan dari luar hanya bisa melihat. Beberapa hari kemudian Siang Siu kembali. Kembali untuk berurusan besar dengan Daguo. Ia mengingat perkataan Dana waktu itu. Tidak ada teman yang kekal dan juga musuh yang kekal. Ia menemukan Guangshen. Ia belajar metode belas kasihan. CCTV, racun di kopi, semuanya ia belajar dari kerjasamanya dengan Dazui. Musuhnya tidak sehebat Dana, ia tidak akan kalah banyak. Daduo dan Dazui membawa uang. Jenderal melihat Guangshen mereka gimana bisa tahu. Pasti kamu yang memberitahu, ia dihajar. Dan menyuruh orang untuk mengejar mereka. Karena Dazui mengumpat di WC, Daguo dipukul sampai pingsan. Saat terbangun, ia lihat Guangshen di sebelahnya sudah tidak bernafas. Ia sadar dikurung di dalam kotak, buru-buru kabur. Dan kotaknya diambil, dan dilempar ke sebuah mesin. Kotak itu jatuh dan terjepit di mesin bersama Guangshen di dalam kotak itu. Perutnya kesakitan parah. Ia datang mencari jenderal, terlihat ia berpura-pura tidak tahu. Cari kesempatan mengeluarkan sebuah palu dan akan memukul jenderal. Mobil pun kebalik, orang di dalam mati. Adik jenderal tahu kejadiannya dan mulai mengejar. Terutama adiknya yang brengsek. Karena tidak ada sopan santun membuat Daguo menghajarnya. Dan sekarang ingin balas dendam membunuhnya. Setiap hari datang ke toko mencari masalah. Daguo dari kejauhan melihat. Tapi di waktu itu, ada masalah dan ia tidak tahan. Mencoba mencari Scar. Karena Daguo tidak ada,
Dazui duluan bermain. Scar berkata orang yang bermain dengan saya, akan kutusuk tangannya. Tangan Dazui pun ditusuk. Ia akan memperhitungkan semuanya. Sebelum mulai berjudi, Daguo bilang ke Xiang Xiu, aku tidak mempersiapkan kecurangan, aku akan bermain normal. Xiang Xiu bilang apa bisa menang. Daguo sangat yakin, bilang saya bisa mengalahkannya. Pertandingan terakhir dimulai. Orang ini memiliki 100 juta koin. Baru aja ia ingin keluar, Scar bilang dirinya curang, kamu ini 9. Mau menghajar saya? Bertanya kenapa kamu tidak menghabiskannya? Scar berkata itu tidak hanya mengenai di bar. Ia membuka kartunya, bukan 9. Daguo berkata akan menghancurkannya dan membalas dendam untuk tuannya. Xiang Kui berkata, ia tidak memukul tangan kanan Dana. Daguo tercengang dan bertanya bagaimana kamu tahu tuanku yang mengaturnya? Saya belum beritahu siapapun soal ini. Saya mengerti, apa kamu yang membunuh tuanku? Xiang Kui tidak bisa berkata apa-apa. Ia marah dan membakar uang Xiang Xiu. Dan bawa uangnya untuk menyelamatkan Dazui. Di saat ini Scar dibunuh dari belakang. Xiang Xiu bawa kain dan menepuk api untuk menyelamatkan uangnya. Tapi api juga tidak berhenti. Uang juga terbakar habis. Ia membawa Dazui ke rumah sakit. Dazui bilang ia membohonginya. Ia bukan berasal dari Gunung Xiangya seperti Daguo. Ia tertawa tidak memasalahkannya, lalu ia naik kereta. Di dalam kereta bertemu dengan orang yang membunuh Dana. Keduanya bertengkar dan jatuh keluar kereta. Gimana pintu kereta bisa terbuka saat jalan? Jangan tanya lagi, ini semua hanya film. Ia tergantung dan memegang tas yang berisi uang. Tasnya terbuka, uangnya terbang. Semua uang bertebaran keluar. Daguo tidak kuat menahan dan akhirnya terjatuh. Polisi membuka mayat agar Xiang Xiu bisa mengidentifikasi. Apa orang yang jatuh dari kereta ini adalah Daguo? Xiang Xiu sedih dan berkata betul. Tapi di gambar terlihat tangannya yang ada tato keluar. Itu bukan Daguo tapi pria yang membunuh Dana. Daguo pergi ke Las Vegas. Bermain untuk bersenang-senang. Dari sana ceritanya dimulai. Film telah berakhir. Film ini, cukup ditonton aja. Jangan sampai ikut berjudi. Meskipun berjudi sedikit, tapi lama-lama bisa jadi besar. Inti cerita hari ini begitu banyak. Saya adalah Peng Gou Zhang. Sampai bertemu lagi.